Teori cybernetic learning theory oleh Norbert Wiener. Prinsip utama, belajar adalah pengolahan informasi yang melibatkan umpan balik dan regulasi diri dalam sistem yang kompleks. Teori neuroscience dalam belajar oleh Donald Hebb and Santiago Ramon y Cajal. Prinsip utama, fokus pada bagaimana otak memproses informasi dan bagaimana faktor biologis memengaruhi pembelajaran. 3. Teori sosial kognitif oleh Albert Bandura. Prinsip utama, belajar terjadi melalui observasi, imitasi dan pemodelan. Social learning theory. Teori belajar situatif, situated learning theory oleh Jean Lavey. Belajar terjadi dalam konteks sosial dan budaya tertentu seperti dalam komunitas praktik. Teori konstruksi sosial, social constructivism oleh Lev Vygotsky. Prinsip utama, interaksi sosial sangat penting dalam membangun pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kami dari kelompok keempat akan menjelaskan mengenai 5 teori pembelajaran. Saya Chandra akan menjelaskan teori, yakni teori cybernetic atau cybernetic learning theory. Tokoh utama yakni Norbert Wiener. Prinsip utama, teori cybernetic menekankan bahwa pembelajaran adalah proses pengolahan informasi yang terjadi dalam sistem yang kompleks dengan umpan balik atau feedback dan regulasi diri atau self-regulation sebagai faktor utama. Konsep kunci pertama, sistem terbuka dan dinamis. Proses pembelajaran dilibatkan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, umpan balik. Informasi hasil belajar digunakan untuk menyelesaikan tindakan selanjutnya. Yang ketiga, regulasi diri. Individu mengontrol dan menyelesaikan proses pembelajaran berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dan yang keempat adalah otomasi atau adaptasi. Pembelajaran melibatkan otomasi dalam berpikir dan kemampuan menyelesaikan diri dan perubahan. Contoh penerapannya yakni poin pertama itu pembelajaran berbasis teknologi seperti e-learning dengan fitur kuis dan evaluasi otomatis. Selanjutnya, metode pembelajaran adaptif di mana siswa menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil sebelumnya. Oke, baik, dapat kita tarik kesimpulan bahwa teori sibernetik menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses dinamis yang dipengaruhi oleh informasi, umpan balik dan regulasi diri, memungkinkan individu untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri di dalam situasi yang berubah. Oke, terima kasih. That's all from me. I wanna give back the moderator. Halo teman-teman, perkenalkan saya Widya Nuraliza Yusmi yang akan menjelaskan teori neuroscience dan juga teori kognitif. Nah, apa sih teori neuroscience itu? Neuroscience adalah bidang ilmu yang berkembang pesat dengan kontribusi dari banyak peneliti di berbagai disiplin ilmu, seperti neurologi, psikologi, dan juga ilmu kognitif. Namun, ada beberapa tokoh penting yang berkontribusi dalam perkembangan neuroscience yang berhubungan dengan pembelajaran. Antara lain adalah Santiago Ramon y Cajal yang dikenal sebagai bapak neuroscience modern karena penemuannya tentang struktur neuron. Adapun Donald Hebb yaitu psikolog yang mengembangkan teori tentang bagaimana sel-sel saraf terhubung dan memperkuat koneksi mereka melalui pengalaman. Bagaimana sih contoh penerapan teori ini? Nah, contohnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang tenang dan bebas stres. Stres kronis dapat merusak kemampuan belajar sehingga guru menciptakan suasana yang mendukung dan positif. Nah, selanjutnya adalah teori sosial kognitif, yaitu penemu utama dari teori ini adalah Albert Bandura, seorang psikolog Kanada Amerika yang terkenal dengan penelitiannya tentang pembelajaran observasional, efikasi diri, dan juga regulasi diri. Salah satu penelitian paling terkenalnya adalah eksperimen Bobo doll atau boneka Bobo. Dalam eksperimen ini, anak-anak mengamati orang dewasa yang berperilaku agresif terhadap boneka. Hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak yang mengamati perilaku agresif ini cenderung meniru perilaku tersebut ketika mereka sendiri bermain dengan boneka tersebut. Eksperimen ini memberikan bukti kuat tentang pembelajaran observasional, yaitu belajar melalui pengamatan. Adapun contoh penerapan dari teori tersebut ialah ketika guru memberikan contoh langsung cara memecahkan masalah matematika di papan tulis sambil menjelaskan setiap langkahnya.
siswa mengamati, mencatat, dan juga kemudian mencoba memecahkan masalah serupa sendiri. Halo, nama saya Fatimah Zahra Aziz dan di sini saya akan melanjutkan tentang teori yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membawakan teori belajar situatif dengan teori konstruksi sosial. Nah, apa sih teori pembelajaran situatif? Teori pembelajaran situatif yang dikemukakan oleh Jane Leaf dan Eddie Winger, teori ini menekankan bahwa pembelajaran terjadi secara alami dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Mereka berargumen bahwa belajar bukan sekadar proses individu yang berlangsung di dalam pikiran, tetapi sesuatu yang terjadi melalui interaksi dalam komunikasi sosial. Teori ini juga banyak diterapkan dalam pendidikan kejuruan, pelatihan, kerja, dan pembelajaran berbasis proyek. Dan prinsip utama teori pembelajaran situatif ini seperti belajar dalam konteks nyata. Pembelajaran terjadi secara lebih efektif jika dilakukan dalam situasi atau lingkungan yang relevan dengan apa yang dipelajari. Misalnya, seorang yang belajar ingin menjadi koki tidak hanya melakukan teori di kelas, tetapi dengan bekerja langsung di dapur profesional. Ada juga komunitas praktik atau community of practice. Pembelajaran ini terjadi dalam komunitas yang memiliki tujuan, praktik, dan nilai bersama. Contohnya yaitu sekelompok guru yang rutin berbagi pengalaman dan strategi pembelajaran membentuk komunitas praktik. Teori selanjutnya yaitu teori konstruksi sosial. Teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran merupakan proses sosial yang terjadi melalui interaksi dengan orang lain. Vygotsky berargumen bahwa perkembangan kognitif seseorang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial, budaya, dan bahasa yang membentuk cara berpikir individu. Teori ini sering digunakan dalam metode pembelajaran kolaboratif, diskusi kelas, pembelajaran berbasis proyek, dan metode tutor sebaya. Dan ada pula prinsip utama teori konstruksi sosial ini seperti zona perkembangan proksima, yang terdapat perbedaan antara apa yang bisa dilakukan individu sendiri dan apa yang bisa dilakukan dengan membantu orang lain yang lebih berpengalaman, seperti guru, teman sebaya, atau mentor. Contohnya, seorang anak mungkin belum bisa menyelesaikan soal matematika sendiri, tetapi dengan sedikit bimbingan dari guru, ia bisa memahaminya. Selanjutnya itu peran bahasa dan pembelajaran. Bahasa adalah alat utama dalam proses berpikir dan pembelajaran. Anak-anak belajar konsep baru melalui percakapan dan interaksi dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu interaksi sosial sebagai kunci pembelajaran. Pengetahuan dibangun melalui diskusi kerja kelompok, dan aktivitas kolaboratif. Contohnya, siswa yang bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah lebih mungkin memahami materi dibanding jika belajar sendiri. Nah, itulah pemaparan tentang teori-teori pembelajaran dari kelompok saya. Saya Fatimah Zahra Aziz mewakili teman-teman saya. Berterima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.